Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majlis taklim kita. Salawat teriring salam Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu berusaha untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Terus alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, yaitu orang-orang atau yaitu mereka, yaitu orang-orang yang berbuat riya, ya. Kemudian wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan yang berguna, ya. Itu. Ibu-ibu sekalian, Quran surat Al-Ma'un, ya. Dulu ya, di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan punya murid-murid pengajian. Pada waktu itu, ya, murid-murid pengajiannya komplain sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai, kita sudah belajar Quran surat Al-Ma'un lebih kurang 3 bulan.
kenapa enggak dipindah-pindahin? Kata murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, kami sudah bisa, makhrajul hurufnya sudah pas, ya tajwidnya sudah bisa, arti terjemahannya sudah tahu, tafsirannya sudah tahu, kok belum dipindah-pindahin Kiai? Ya, begitu. Nah, kata Kiai, kamu tahu nggak anak-anak yang terlantar di pasar Beringharjo? Di situ banyak anak-anak yatim, anak-anak terlantar lagi pada main-main itu. Kemudian apa? Disuruh anak-anak itu dikumpulin di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kumpulin, ya. Terus suruh pada mandi, disuruh pada mandi. Habis mandi sudah rapi, ya, disuruh makan. Habis suruh makan, disuruh belajar, ya, gitu. Disuruh belajar sambil main-main. Jadi di beranda rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, ya, itu dijadikan sekolahan, ya. Bangku-bangkunya terbuat dari kayu-kayu bekas peti-peti di pasar Beringharjo itu, ya. Jadi dibikin jadi bangku, jadi meja, terus ada papan tulisnya, niru sekolahan Belanda, gitu ya. Nah, itu diajarin di situ, ya. Nah, kalau sudah begitu dikasih makan, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jangan hanya dikumpulkan saja. Nah, itu artinya kita sudah mengamalkan Quran surat Al-Ma'un. Kalau itu sudah kita laksanakan, kemudian kita perhatikan, masih ada enggak orang-orang yang susah makannya setiap hari itu. Ternyata, ya, murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang murid-muridnya yang sepantaran sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggak kurang apa, umurnya beda-beda sedikit, paling 5 tahun umurnya, ya. Pada waktu itu ya kira-kira umur Kiai Haji Ahmad Dahlan 35 tahunan, masih muda, Bu, ya. Nah, paling murid-muridnya umur 30 tahun. Mereka sudah pada berdagang juga di pasar Beringharjo itu. Artinya jadi pedagang ya punya duit lu, ya. Dikumpulin duitnya, ya, untuk membeli beras, ya, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang memang sulit untuk setiap hari makan juga. Nah, kalau kita lihat Quran surat Al-Ma'un ini ayat pertama, ya, kita harus paham nih ayat pertama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ya. Artinya apakah kamu nggak melihat, itu ara'aita. Kalau di sini kan terjemahannya tahukah kamu, gitu kan? Nah, ya artinya ara'aita, apakah kamu tidak melihat, ya? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Atau apakah kamu tahu siapa yang mendustakan agama? Nah, siapa yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu, ya, dijawab di ayat yang kedua, ya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Nah, siapa yang suka menghardik anak yatim? Ya, artinya ayat yang pertama itu nunjuk orang-orang yang dalam kesehariannya itu beragama. Kita beragama Islam, tetapi kita menghardik anak yatim. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Kalau kita menghardik anak yatim, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Tuh, hati-hati nih, Bu. Menghardik itu ngomelin, ya, Bu, ya. Ngapain lu kesini, mau minta duit ya? Gitu. Ya, kasihan. Orang udah nggak punya ibu, orang yang udah nggak punya bapak, terus dituduh ngapain kesini mau minta duit, dituduh mau minta duit, ya. Jadi dia mengusir duluan, ya.
gitu. Itu terjemahan secara harfiah, secara letterlek ya, di dalam terjemahan kita. Tapi secara maknawi tidak hanya menghardik, ya, tidak hanya menghardik, tetapi yaitu kita nggak berpihak kepada anak yatim itu, ya, nggak berpihak, nggak kasih sayang terhadap anak yatim itu, dia nggak punya orang tua, ya, kita nggak sayang sama mereka, itu kita termasuk orang yang mendustakan agama itu, ya. Jadi hati-hati ya sama anak yatim ini, jangan dihardik dia, jangan dimusuhin, ya. Kita harus berpihak kepada anak yatim. Kemudian tidak cukup sampai di situ, ya, ternyata orang-orang yang mendustakan agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, ya, tidak menganjurkan, atau kita tidak bagi orang yang berpunya atau kita punya kecukupan untuk makan hari ini dan esok hari, tetapi kita tidak peduli terhadap fakir miskin yang ada di sekitar rumah kita. Misalkan tetangga kita masih sulit makan, kita udah makan tiap hari, tetangga masih ada yang belum makan, ya, kita nggak peduli. Nah, itu termasuk juga mendustakan agama. Kita jadi pendusta agama jadinya, ya, jadi pendusta agama itu. Dan tidak menganjurkan, artinya kalau kita menganjurkan, kita mengajak kepada orang-orang yang berpunya untuk, ayolah kita kumpulkan nih donasi uang, ya, untuk ini ada tetangga kita yang membutuhkan gitu, membutuhkan bantuan kita. Masa kita yang punya ini diam-diam aja, ya. Nah, seperti itu, ya. Atau ada donasi kemana gitu, ya, bencana alam, ya. Kan orang-orang yang terkena bencana itu membutuhkan uluran tangan, ya, membutuhkan uluran tangan kita yang berpunya. Maka kita ngumpulin dana, ya. Kemarin itu Ketua Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Haidar Nasir ngomong di media, di TV, ya, untuk mengumpulkan donasi dari kotak Jumatan. Ada berapa minggu tuh mengumpulkan donasi kotak Jumatan untuk, ya, membantu orang-orang yang terkena musibah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, ya, untuk mengumpulkan dana. Ternyata terkumpul 70 miliar. Alhamdulillah. Itulah fungsinya organisasi. Coba kalau kita ngumpulin sendiri, sampai nggak 70 miliar? Waduh, untuk kita aja susah, ya. Tapi kalau kolekkan itu, ya, satu sama lain saling bahu-membahu, ya, diorganisir, ya, dikumpulkan lewat organisasi, kumpulkan seluruh Indonesia tuh, ya, kotak Jumatan sampai 70 miliar, ya, gitu. Nah, itu kalau kita mah nggak tahu dan gitu ya kayak gimana. Cuman kan setiap masjid dapat berapa, misalkan dapat 2 juta di setor ke Lajismu, ya kan, semuanya setor ke Lajismu, udah kehitung tuh semua, ya, begitu, ya. Jadi begitu, orang yang mendustakan agama, kita nggak prihatin sama orang-orang yang membutuhkan bantuan, itu mendustakan agama, ya, gitu. Terus ya, yang nggak perhatian sama anak-anak yatim mendustakan agama, ya, gitu.
Nah, padahal di ayat yang ketiga, ya, kita lihat fawailul lil musallin, ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat, kata orang-orang yang nggak pernah sholat nih, ya, buat apa sholat? Yang sholat aja celaka, apalagi gue, gitu kan, begitu, ya. Nah, itu ya pemahaman yang keliru, ya. Celakalah bagi orang-orang sholat nih, ya. Nanti ada keterusannya kan, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat-sholatnya, ya. Nah, pengertian di sini kayak bagaimana nih? Ya, pengertian di sini, ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kita sholat, tapi sholatnya tidak fungsional. Apa sih maksud fungsional? Sholatnya itu kita tidak bermakna. Sholatnya itu kita hanya sekedar ritual saja, ya. Sholatnya hanya sekedar ritual saja, gitu kan. Apa maksudnya? Itu nggak peduli sama anak yatim, itu nggak peduli sama orang-orang miskin. Kan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bukan hanya sekedar ritual kan, tetapi sholatnya itu berfungsi untuk menggerakkan hati dan jiwanya, ya, untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan, membantu orang-orang yang kesulitan, ya, membantu anak-anak yatim. Nah, begitu sholatnya, bukan hanya sekedar ritual, tetapi hasil dari sholat itu, ya, hasil dari sholat itu kita lakukan untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau kita enggak begitu, berarti kita mendustakan. Sholat mah sholat, iya, ya. Tetapi, ya, kita enggak bisa membantu orang lain, gitu, ya. Nah, sholatnya berarti ya cuman ritual saja. Maka kalau seharusnya yang sudah sholat, seharusnya, ya, yang sudah sholat itu berarti dia, ya, harus melanjutkan kepada amal sosial, gitu ya, amal sosial. Nah, di dalam surat Al-Ma'un, ya, itu harus menyatu antara perintah Allah menjalankan atau mendirikan ibadah sholat dengan perilaku kita keseharian, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat dengan penuh keimanan, iman, kan kita melakukan sholat dengan keimanan, ya. Nah, secara vertikal ke atas ke Allah itu, ya, dilandasi dengan keimanan. Maka kalau kita melakukan sesuatu ibadah dengan dilandasi dengan keimanan, itu harus berdampak kepada amal-amalan sosial, ya, di masyarakat, ya, di masyarakat, menjaga hati, ya, menjaga hati antara antara ibadah sholat yang vertikal ke atas sama ibadah sosial, ya, ke atas itu namanya hablum minallah, hubungan dengan Allah, tali yang menyambung antara manusia dengan Allah. Wa hablum minanas, ya, dan antara hubungan antara sesama manusia itu harus terjalin, nyambung, ya, sehingga antara ibadahnya dengan perilaku kesehariannya itu nyambung.
bahwa apa yang dilakukan ya di masyarakat itu merupakan hasil dari sholatnya. Nah, ini yang dinamakan dengan kesatuan vertikal dan horizontal. Kalau saya ngajar di mahasiswa itu begitu ngomongnya, kesatuan vertikal dan horizontal, begitu ya. Kepada Allah kita punya hubungan, ya, kepada sesama manusia juga kita punya hubungan baik, ya, dengan membantu. Nah, kemudian kita dikritik nih sama ayat ini, fawailul lil musallin, ya. Jadi ritual yang kita lakukan itu ternyata kosong melompong kalau kita tidak, ya, ada kesadaran dalam diri kita. Ritualnya kosong yang kita lakukan kalau tidak ada kesadaran pada diri kita untuk membantu sesama. Begitu, ya. Fawailul, wailun, ya, fawailul, maka celaka. Maka celaka bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat tetapi sholatnya tidak melahirkan amal kebaikan. Orang udah sholat maunya ngambek aja, ambek digede-gedein, ya, begitu. Jangan, kalau udah sholat jangan ambek digedein, ya, sehingga tetangga pada takut sama dia. Iya, karena ambek yang digedein, tetangga jadi takut, salah sedikit, wah, ya, pecah, gitu ya. Nah, jadi resah. Siapa nih yang bikin resah tetangga? Itu jauh ke dalam apa? Mencium wangi surganya itu jauh. Walaupun dia sholat, ya, walaupun dia sholat, tetapi kalau tetangga sampai takut sama dia, ya, itu awas, hati-hati, jangan seperti itu, ya. Ya, jadi ada kesadaran sosial. Jadi ibadah yang kita lakukan harus menimbulkan kesadaran sosial di masyarakat, kayak gimana kita, ya, itu. Nah, maka orang yang tidak celaka, ya, itu orang yang tidak celaka, orang yang tidak mendustakan agama, ya, itu pertama, orang yang tidak celaka. Kedua, orang yang tidak mendustakan agama. Yang tidak termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang peduli terhadap anak yatim. Ya, itu. Kemudian orang yang mampu memberikan makan fakir miskin, ya, dia memberikan makan fakir miskin, ya, dia tidak celaka sholatnya. Dia sholat, dia perhatian sama anak yatim, dia kalau punya, ya, harta yang nggak banyak lah bisa membantu, ya dia bantu, ya, itu dia nggak celaka sholatnya. Tapi orang yang sholatnya celaka itu dia sholat rajin tapi nggak peduli, nggak peduli sama orang kesusahan, ya, nggak peduli sama orang kesusahan, itu, ya. Jadi sholatnya membimbing dia pada kesadaran. Kalau sholatnya tidak membimbing kepada kesadaran, ada yang salah dari sholatnya, ya, ada yang salah dari sholatnya. Jadi sholat dia itu harus membimbing hatinya pada kesadaran, ya, ikhlas beramal, ikhlas, ya. Ya, jangan dihardik tuh anak yatim. Ngapain di sini, gitu kan? Iya, udah dituduh aja, gitu kan? Nah, kemudian memberikan
pertolongan. Itu yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, memberikan pertolongan. Nah, itu pada orang yang membutuhkan, ya. Ya. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun, ya. Jadi orang yang celaka itu adalah orang yang dalam sholatnya lalai, ya. Lalai itu artinya tadi sudah saya ceritakan. Lalai itu artinya, ya, ada banyak artinya. Lalai itu di sholatnya kita misalkan entar sholat, entar enggak. Subuh enggak sholat, zuhur sholat, asar enggak sholat. Gitu kan? Ya harusnya 5 waktu dia kerjakan cuma 3 waktu. Nah, itu termasuk lalai. Juga yang termasuk lalai itu tadi, dia sholat tapi nggak sadar-sadar hatinya untuk membantu orang. Itu lalai juga sholatnya. Karena celaka sholatnya jadinya. Kenapa sholatnya celaka? Karena cuma sebatas ritual saja. Ya, kita medit, ya, ilah cuma seperak 2 perak aja, ya, gitu, nggak mau ngebantu, ya. Itu kalau punya ini mah, kalau nggak punya apa yang kita mau bantu, kita nggak punya, ya. Mungkin kalau kita nggak punya dibantu sama yang lain, begitu, ya. Nah, gitu, ya. Maka ini yang penting harus kita lakukan, kita sadari, ya, gitu, memberikan pertolongan, ikhlas beramal, gitu. Dan kemudian alladzina hum yura'un, ya, orang yang lalai itu orang-orang yang mereka yang yura'un, ria. Ria itu apa? Ria itu pengen dilihat, ya, pengen dilihat ria itu, ya. Sholatnya khusyuk banget ketika ada calon mertua ngeliatin, wah, di sholat anak nih. Itu kita lagi sholat, Allahu Akbar, merem-merem matanya, karena di sampingnya ada calon mertua pengen dilihat, gitu. Udah merem-merem itu orang, ya. Gitu, ya, karena ada calon mertua yang ngeliatin. Atau ada orang, wah ini Pak Ustadz ini sholatnya kayak gimana ya, saya liatin ya. Waduh, karena Pak Ustadz ngeliat, apa ngerasa, wah ini ibu-ibu pengajian lagi ngeliatin saya sholat, wah saya khusyuk-khusyuin lah sholatnya, begitu. Wah, dikhusyuk-khusyuin gitu kan. Nah, wah hebat ya Pak Ustadz gitu kan, sholatnya mantep. Ya, semantep apapun sholatnya, kalau tidak menimbulkan kesadaran di masyarakat, itu sholatnya kosong. Fawailul, celaka, lil musalli, celaka sholatnya. Ya, itulah yang disebut mendustakan agama. Ya, itulah yang disebut mendustakan agama. Wa yamna'unal ma'un. Apa itu artinya? Enggan memberi bantuan. Enggan memberi bantuan. Ya, jadi nggak mau aja tuh ngeliat. Ya, ada bencana alam, wah ngapain gua mau bantuan, gua aja masih susah. Ya, apa kayak pakaian yang pakai, gitu kan? Iya, ya. Jadi enggan terus dia, ya. Ada tetangganya, ya. Harusnya sekolah nih anak, kenapa nih nggak sekolah? Nggak punya ongkos om, ya. Omnya diem aja nggak dikasih, wah ini dia. Enggan memberi bantuan walaupun kecil bantuannya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kebutuhannya tercukupi, tercapai. Ini tong ya, cuma ongkos doang, jajan belum ya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki yang ini, nanti dikasih dah uang jajannya. Sekarang ongkos doang, berangkat aja lo sekolah tong ya. Begitu, berangkat sekolah, ya. Jadi berangkat tuh anak sekolah.
pulang ya nggak punya duit, jalan kaki gitu kan, kasih cuma berangkat doang, ya, ya udah, nanti dikasih pulang perginya gitu kan. Nah ini kalau kita enggan memberikan bantuan sekecil apapun, itu kita menjadi seorang yang egois, ya, hatinya keras bagai batu, hatinya keras, nggak peduli mau orang sesusah apapun, gua ngapain, nggak peduli. Itu namanya hatinya keras hatinya, sukar untuk membantu orang. Nah gitu. Nah jadi ketika murid-murid Ki Haji Ahmad Dahlan itu protes, ingin dipindahin, ya, itu akhirnya dia semua ngumpulin anak yatim, ya, kasih makan, dikasih belajar, ya, kasih belajar. Kenapa? Karena buta huruf semuanya waktu itu, ya, berada dalam zaman kebodohan, ya. Nah, sampai sekarang, nih, dari surat Al-Ma'un ini, ya, kan sudah seluruh Indonesia nih melakukan surat Al-Ma'un. Gimana? Muncullah itu sekolah-sekolah, dari sekolah taman kanak-kanak itu ribuan. Ini dari surat Al-Ma'un, Bu, ya. Jadi dari surat Al-Ma'un, orang-orang kemudian kan biasanya kalau di organisasi mah, ya, itu rapat lagi, kayaknya rapat melulu nih, nggak ada realisasinya. Cuman nanti, ya, datang-datang bikin musola, datang-datang bikin masjid dari rapat-rapat itu, datang-datang bikin sekolahan, ya, itu bikin sekolahan, ya, itu habis rapat tuh, ya, kamu mau nyumbang berapa? Ya, saya 1 truk pasir, satu lagi saya 10 sak semen, saya 10 meter ubin deh, ya, jadi deh sekolahan tuh, ya. Saya kusennya, ya, iya, jadi tuh sekolahan. Akhirnya yang di Cikokol itu sampai 19 lantai, ya, dari rapat-rapat itu, ya. Istri-istrinya nih habis pulang rapat, Bu, kamu punya apa untuk biar kita bisa nyumbang? Dikasih, ada gelang emas, dikasih yang punya gelang emas, yang punya kalung dikasih, gitu kan? Ya, gitu. Kalau Haji Kamat dulu sama Haji Entong, ya, ngasih padi, ngasih beras ke Cikokol, ya, supaya tukang-tukangnya bisa makan, gitu. Ubi kadang-kadang tuh, ya, ubi nih di emperan ini nih, ubi udah kayak gunung nih di sini nih. Ingat aja waktu kecil, ya, kayak gunung di emperan ubi, ya, dioper ke Cikokol, ya. Orang gotong royong bikin sekolahan, ya, cuma sepetak 2 petak, itu ruangan 2 ruangan. Sekarang udah tinggi 19 lantai, udah. Sekarang itu kekuatan berorganisasi, ya. Ibu-ibu juga bisa bikin sekolahan, ibu-ibu Aisyah bisa bikin sekolahan. Jadi ribuan sekolah TK itu sama ibu-ibu Aisyah, ya, yang mengadakan itu ibu-ibu Aisyah, ya, TK itu semua ribuan dari Sabang sampai Merauke, ya, itu implementasi, ya, yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap kajian surat Al-Ma'un. Itu baru sekolah TK, sekolah SD, belum SMP, belum SMA, ya. Kalau dihitung-hitung lebih dari 10.000 sekolahan, ya, begitu. Nah, itu dari pendidikan, ya. Kemudian, ya, hasil dari kajian surat Al-Ma'un itu kemudian bikin ratusan rumah sakit dan klinik. Itu dari surat Al-Ma'un, ya, ngebantu orang yang sakit tapi nggak punya biaya. Bikinlah PKO,
ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin PKO. Apa itu? Penolong kesengsaraan OMM umum atau penolong kesengsaraan umat. Bikin satu. Sampai sekarang udah ada ratusan rumah sakit dan klinik, ya, gitu. Apalagi, ya, dari surat Al-Maun dalam bidang sosialnya, apalagi bikin panti asuhan, bikin panti jompo, ya, bikin panti asuhan, panti jompo, ya, lembaga zakat infak sodako, ya, lembaga zakat infak sodako lazismu, ya, yang kemarin berhasil ngumpulin duit, gitu kan? Nah, itu dari sisi ekonomi juga, ya, itu dilihat, nah, gitu ya. Maka, ya, nah, itulah, ya. Jadi memang harus terorganisir, ya. Kalau mewujudkan sesuatu itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus terorganisir. Kan Al-Quran juga memerintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 104. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung apa beruntung? Beruntung apa beruntung? Kalau beruntung? Pada buntung tangannya, kakinya. Pada beruntung. Ya, kalau beruntung pada buntung, tapi beruntung. Ya, itu. Nah, jadi orang-orang yang mendirikan organisasi umat, wa takum minkum ummat, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Umat itu adalah pribadi-pribadi yang tergabung dalam umat, dalam persyarikatan, dalam organisasi. Harus diorganisasi kalau pengen kebaikan mah. Jadi nanti hasilnya besar kalau diorganisasi. Kalau terorganisir hasilnya besar. Kalau tidak terorganisir kecil walaupun ada hasilnya. Ya, nggak apa-apa dah. Kalau nggak sama sekali, ya silakan dah. Tapi kan kita pengennya besar, ya. Nah, sekarang udah besar dah, ya. Udah di mana-mana ada. Nah, dalam kisah yang terkenal, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu ngajarin, ya, murid-murid pengajian, ya, apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Di sana ada masjid besar Kauman, masjid gede, Bu. Pernah ke masjid gede, Bu? Di Keraton Yogyakarta. Sekali-kali kita ke sono yuk. Satu mobil bus aja kita ke sono yuk. Wah, mantep dah. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, iya nabung dari sekarang. Ya perginya 1 tahun kemudian gitu. Kan gede biayanya. Ya. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, di sana ada masjid gede Kauman, masjid besar Kauman.
tempat kaum muslimin sholat berjamaah, gitu. Di sana, ya, di sebelah barat ada masjid besar kauman, tempat kaum muslimin sholat berjamaah. Lalu dia menunjuk, ya, ke lain arah. Di sana ada gereja Protestan yang memiliki sekolahan, memiliki rumah sakit dan panti asuhan, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, berarti siapa yang sebenarnya mengamalkan Al-Ma'un? Ya, coba Bu, bandingin. Dia menunjuk nih, sekali lagi nih, Kiai Haji Ahmad Dahlan nunjuk tangannya ke sebelah timur misalkan, ya, sebelah timur. Di sana ada masjid gede kauman, tempat kaum muslimin sholat berjamaah. Di sebelah barat, ya, di sana ada gereja Protestan yang memiliki sekolahan, memiliki rumah sakit, memiliki panti asuhan. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa yang sebenarnya mengamalkan surat Al-Ma'un? Sebelah barat, Protestan. Iya, gereja Protestan mengamalkan surat Al-Ma'un. Ya. Ya. Kalau cuma masjid, kemudian kita sholat di dalamnya, kemudian nggak peduli terhadap yang lain, itu berarti kita sedang mendustakan agama. Itu dibandingin sama Kiai Ahmad Dahlan. Ya, nah, maka ya di Indonesia sekarang, ya, gara-gara Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang bisa menandingi orang-orang Kristen itu adalah Muhammadiyah. Orang Kristen bikin rumah sakit, Muhammadiyah bikin rumah sakit. Orang Kristen bikin sekolahan, Muhammadiyah bikin sekolahan. Orang Kristen bikin panti asuhan, panti jompo, Muhammadiyah bikin panti asuhan, panti jompo. Udah ratusan, sekolahan udah ribuan. Itu, ya, itu. Nah itu, ya. Maka yang mengamalkan surat Al-Ma'un sesungguhnya itu mereka tuh. Maka kita harus seperti itu, mengamalkan juga. Ya, jangan mau kalah gitu. Nah, maka pertanyaan ini, ya, ini sangat menggugah kesadaran bahwa umat Islam harus aktif dalam gerakan-gerakan masyarakat, gerakan sosial, ya. Bukan hanya sekedar ritual formal. Bukan hanya sekedar, ya apa namanya, berdiri, nonggeng, sujud, bukan hanya sekedar itu, ya. Tetapi dari itu kemudian memunculkan kesadaran kita untuk aktif dalam gerakan sosial, ya, itu kumpulin dana. Makanya orang kalau ngumpulin dana, ya, infak sodako di masjid, itu kadang-kadang sudah sampai puluhan juta nggak dikeluarin. Dikeluarinnya cuma pas keran rusak. Ya, ganti keran doang dikeluarin, padahal udah puluhan juta. Itu dana umat ditahan-tahan. Ya, kata orang yang beramal nih di akhirat, Pak, mau kemana Pak? Mau ke surga Pak. Ntar dulu, amal jariahnya lagi masih ditahan di masjid tuh. Gitu. Bapak udah beramal? Iya, saya beramal di masjid sering, banyak duit saya di masjid. Ya, saya udah nyelengin buat kebutuhan akhirat saya, tapi masih ditahan. Ya, sama bendahara masjid, sama ketua masjid, nggak dikeluarin. Dikeluarin pas ada keran yang rusak, gitu. Pas ada renovasi doang, gitu. Ya, masyarakat di samping kanan kiri di sekitar masjid itu ada yang masih kekurangan, nggak kebantu, ya, gitu. Masyarakat
Ada anaknya yang butuh pendidikan tapi nggak sekolah. Kenapa? Karena nggak ada biaya, nggak dibantu. Harusnya bantu. Jadi jangan dikumpulkan aja. Itu harus disalurkan. Begitu. Ada tuh masjid yang di Jogokarian, ya, di Yogyakarta, Jogokarian, ya. Beberapa minggu yang lalu, ya, ketuanya meninggal dunia, Ustaz apa tuh, ya, meninggal dunia. Oh, itu yang nganterin ribuan orang ke pemakaman. Dimakaminnya di pekuburan dekat Kiai Jemadalan, ya, itu. Kenapa? Ada orang yang datang ke masjid, ke bendahara masjid, Pak, bapak saya sedang dirawat di rumah sakit, besok mau pulang, tapi saya nggak punya duit, harus ditebus karena memang harus bayar 45 juta. Itu laporan tuh bendahara masjid ke yang meninggal ini nih, yang ketuanya. Pak, ini ada tetangga, ya, orang tuanya mau keluar dari rumah sakit tapi nggak punya duit. Dia mau minjem duit masjid 45 juta. Emang duitnya ada berapa? Kata Pak Ustadz itu, ya, kata ketua masjid itu. Duitnya ada 50 juta. Kasih semua, nggak usah minjem, kasih semua. Lu dikasih, ya. Ya, yang 45 ke rumah sakit, yang 5 juta dia buat pelatihan operasional. Biar dikasih semua. Nanti juga insya Allah ada yang diumbang lagi ke masjid. Ya. Jadi nggak minjem, Bu. Dikasih cuma-cuma. Nah, wow, terima kasih banget kan itu. Makanya orang yang dikasih itu, ya, itu kemudian ya nggak sungkan-sungkan untuk membantu masjid juga. Itu paginya, pas sorenya ada yang datang ke Pak Ketua Masjid, ke Pak Ustadz, dengar-dengar tadi ngebantu orangnya untuk bantu jamaah, ya, untuk keluar dari rumah sakit 45 juta, ya. Ini saya ada 50 juta nih buat infak ke masjid. Alhamdulillah. Baru pagi keluar itu duit, kemudian pas sorenya ada yang nganterin duit 50 juta buat masjid. Malamnya ada yang ketok-ketok pintu lagi, ada yang ngasih uang juga sebanyak 100 juta. Keluar 50 juta, yang masuk 150 juta. Coba itu langsung dibayar kontan hari itu. Nah, itu cerita dari almarhum, ya, almarhum ketua masjid Jogokarian, ya, Ustadz Jazi, ya, itu. Nah, ini, ya, jadi jangan ditahan-tahan, ya, gitu. Nah, jadi kita sholat kita harus, ya, harus kita buktikan dalam kehidupan kita sama bertetangga, ya, itu harus kita buktikan. Nah, maka, ya, Islam yang benar itu, ya, itu adalah kita menyembah Allah dengan semurni-murninya sesuai dengan perintah Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya. Kemudian setelah itu menghasilkan amal soleh yang nyata, gitu. Jadi dari sholat yang kita lakukan, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu harus mencerminkan amal soleh yang nyata, ya. Tauhid tanpa amal sosial, ya, itu adalah sebuah kepalsuan, ya. Amal sosial tanpa tauhid itu nanti timbulnya, ya, sekulerisme. Ya, apa itu sekuler? Memisahkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan agama. Itu jadi terpisah, ya, sekuler, ya. Kepentingan dunia, oh, agama nggak boleh ngatur-ngatur dunia. Siapa bilang?
Orang Al-Quran itu turun sebagai petunjuk bagi hidup di dunia. Kenapa? Jadi nggak boleh. Itu kan pribadi-pribadi. Ya. Agama harus terpisah dengan aturan negara. Nah, ini namanya sekulerisme. Ya. Dan ini seharusnya nggak boleh terjadi. Ya, gitu. Maka orang Islam supaya tidak dituding nanti sebagai penusta agama, ya, kita harus membela terhadap yang lemah. Ya, terhadap yang lemah kita harus membela. Kita harus memperhatikan secara khusus kepada kelompok-kelompok yang rentan. Siapa itu kelompok yang rentan? Anak yatim, janda-janda, fakir miskin, ya, kecuali janda kaya. Ya, iya. Itu kalau janda yang susah karena ditinggal suami, gitu, susah makannya dibantuin, ya. Kemudian apa? Kemudian harus adil. Kalau kita orangnya mengamalkan sholat, mengamalkan ibadah, ya, itu adalah harus adil. Kemudian, ya, harus memiliki komitmen terhadap Islam, ya. Harus ngaji, Bu. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu nih yang kayak begini, ya. Ngaji, ya. Kalau kita ngaji berarti kita sudah peduli terhadap diri kita, terhadap ruh kita, terhadap diri dan ruh, ya. Berarti kita sadar bahwa ruh kita itu nanti akan kembali ke sana, ke akhirat, kampung akhirat. Kita persiapkan hari ini, karena di dunia adalah fana, tidak kekal, ya. Dunia ini tidak kekal. Yang kekal itu nanti di akhirat. Maka dengan mengaji seperti ini kita mempersiapkan hidup kita, ya. Kita peduli terhadap diri kita, terhadap ruh kita, ya. Supaya ruh kita enak nanti di sana, maka kita dari sekarang nih tabungannya harus benar-benar, ya, mengikuti tuntunan Islam. Tuntunan, ya, Islam itu harus, ya, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Kalau ruhnya nanti masuk ke alam barzakh, ya, ruh masuk ke alam barzakh, jasadnya dipendam di kubur, ya, ruhnya masuk ke alam barzakh, itu udah nggak bakal bisa balik lagi. Nyesel, aduh saya nyesel gak ngaji nih. Maka ibu-ibu ajak tetangga-tetangganya ibu-ibu, ya, ajak ngaji, ayo kita ngaji lah. Gak ada ruginya kita ngaji paling sejam 2 jam tuh sama Pak Ustadz, ya. Seminggu sekali lagi, gak tiap hari. Iya. Ada makanan lah. Oh, iya. Ada makanannya lagi gitu, ya. Oh, iya. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang bisa saya tunjukkan, yang bisa saya sampaikan, ya, dalam pengajian kita. Mudah-mudahan dengan pengajian ini hidup kita makin terbina, ya. Hidup kita makin bertanggung jawab. Hidup kita, ya, bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu menerima amal ibadah kita, ya, amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian. Nasrum minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.